Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baiklah, kita mulai kajian kita pagi hari ini, kitab Sahih Bukhari. Terakhir kemarin hadis 6937. Kita lanjutkan hadis 6938. Tentang takwil, muta'awilin, orang mentakwilkan, memahami, kadang-kadang keliru. Orang baik-baik dianggap munafik gitu, atau selainnya. Hadis 6938. Qala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ma'mar qala an Zuhri qala akhbarana Mahmud ibnu Rabi qala sami'tu Itban ibnu Malik yaqulu, aku mendengar Itban bin Malik berkata, ghada alayya, berpagi-pagi kepadaku, maksudnya datang padaku pagi-pagi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata rajulun, seseorang, aina Malik ibnu Duhsun, mana sih Malik bin Duhsun? Ya, Duhsun ya. Faqala rajulun minna, maka berkatalah seseorang dari kami, zalika munafikun, itu orang munafik, la yuhibbullaha wa rasulahu, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala taquluhu, yaqulu la ilaha illallah. Ya. Allah, ingatlah takulu ya. Allah misalnya sini, janganlah takulu kalian mengatakannya. Tidakkah kalian mengatakannya? Yaqulu, dia sudah mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, ya, mengatakan dari orang tadi siapa? Malik bin Duhsun ya, mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, mencari dengan itu kalimat la ilaha illallah akan wajhallah, ridha Allah, wajah Allah ya, ridha Allah. Qala bala ya, qala fa innahu, karena sesungguhnya la yuwafa, Abdul tidak mendatangkan seorang hamba yaumal kiamah pada hari kiamat dengannya
dengan kalimat la ilaha illallah illa harramallahu alaihin nar, kecuali Allah mengharamkan atas dia akan neraka. Jadi ini ya, Rasulullah SAW pernah datang ke tempatnya, rumahnya Itban bin Malik pagi-pagi. Biasa, jadi kalau Rasulullah datang ke satu tempat, orang-orang di sekitar itu datang juga, karena saking apa ya, mencintai Rasulullah SAW. Terus kebetulan sapa jenenge namanya Malik bin Duhsun ini dekat situ tapi tidak hadir, sehingga ada yang tanya, mana Malik bin Duhsun? Terus ada sebagian bilang, munafik kok itu, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah negur, tidakkah kalian mengatakan dia itu sudah mengatakan la ilaha illallah untuk mencari ridha Allah dengan kalimat itu? Iya, katanya, ya sudah berkata begitu. Kalau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya, nanti datang ke hari kiamat haram masuk neraka. Jadi ya jangan gampang-gampang orang yang sudah mengucapkan la ilaha dibilang munafik. Ini kan namanya mentakwilkan ya. Kalau tidak senang sama Allah dan Rasulnya berarti munafik. Ya jangan tergesa-gesa begitu. Datang kemana? Munafik kok. Nah, ternyata karena ada halangan, kan mungkin saja. Ya, apakah karena sakit atau karena sibuk pekerjaan sehingga tidak hadir? Ya, itu kita belum tahu ya. Tentunya tabayun dulu, cross check dulu. Ya, itu kenapa tidak hadir? Gitu. Ini perlu apa? Perlu tabayun, jangan semudah orang mengucapkan dik munafik, kafir, padahal orang beriman, orang yang mengaku sebagai agama Islam, kecuali memang sudah terang-terangan ya, dengan akun Islam tapi musuh-musuh Islam, ya. Menjelek-jelekan, apalagi menjelek-jelekan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu lain ceritanya. Tapi kalau sekedar tidak datang, ya kita lihat dulu sebabnya apa. Gitu. Hadis 6939. Ini kembali rasa takwil tadi ya. Takwil ini kan orang memberi pengertian. Orang ini dianggap jelek, dianggap munafik, dianggap ya, padahal terbalik kadang-kadang. Ya. Orang-orang baik ini keliru ya. Gitu. Haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Awanah qala an Husain qala an fulan wa Sa'ad ibnu Ubaidah qala tanaza'a, berselisih Abu Abdurrahman bapak Abdurrahman Wahiban ibnu Atiyah. Faqala Abu Abdurrahman berkata li Hibban, kepada Hibban, laqad alimtu, sungguh-sungguh aku ini tahu, maladhi jarra'a sohibaka, apa yang menjadikan berani, ya gitu, jarra'a ini sohibaka, temanmu itu, ala dima, atas darah, berani darah, maksudnya berani banyak bunuh orang, yakni maksudnya Ali. Saya tahu Ali, kenapa Ali kok berani jadi pemberani, apa jadi orang yang suka menumpahkan darah. Terus sekolah berkata Hibban, mahua la abalak, apa dia tak punya bapak kamu itu. Ini biasa untuk erdikan ya. La abalak
Qala berkata Abu Abdurrahman, Syai'un sami'tuhu yaquluhu, sesuatu yang aku mendengarnya, mendengar Ali yaquluhu mengatakannya. Qala berkata Hibban, ma huwa, apa dia, omong apa? Qala berkata Ali, maksudnya menunjukkan perkataan Ali, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutusku aku, yakni Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Zubair wa Abu Marsad. Jadi saya, Zubair dan Abu Marsad, 3 orang. Wa kulluna farisun, setiap kami bertiga ini pengendara kuda, naik kuda. Qala Nabi bersabda, intoliku, kalian berangkatlah, hatta ta'tu raudhata hajj, sehingga kalian datang ke kebun hajj. Ini yang dipersoalkan bab di riwayat yang lain ya. Raudhata khoh gitu. Khoh dengan hajj kan sama tuh. Ya. Kalau tidak ada titiknya sama. Karena di titiknya berbeda, ya. Yang lebih kuat Raudhata khoh, itu nama kebun. Qala Abu Salamah mengatakan, hakadha qala Abu Awanah, demikianlah Abu Awanah katakan, hajj gitu. Nah, gitu. Ya benar diberi komentar loh. Ya Abu Salamah ini ya hajj menunggu. Dan yang betul mestinya khoh gitu. Fa inna biya imra'atun, karena sesungguhnya di dalam kebun khoh atau hajj itu tadi ada seorang perempuan. Ma'aha sahifatun, bersama dia ada 1 lembaran, maksudnya dia bawa surat. Min Hatib ibni Abi Balta'ah, dari Hatib bin Abi Balta'ah, ila kepada al-musyrikin, orang-orang musyrik. Waktuni biha, kalian datangkanlah kepadaku, pada Rasulullah, biha dengan surat itu. Jadi ini ada 3 orang ya, Ali, Zubair dan Abu Marsad. Didhawuhi oleh Rasulullah, kamu bertiga sana datang ke kebun hajj tuh, ada perempuan bawa surat, kamu ambil suratnya bawa ke sini. Fantolakna, kami pun berangkat. Ini perkataan Ali. Ala afrosina, di atas kuda-kuda kami bertiga. Hatta adroknaha, sehingga kami menjumpainya. Haitsu qala, di mana berada, di mana bersabda, lana kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditunjuk kebun tadi, datang kebun, betul ada perempuan. Tasiru ala ba'irin laha, dia berjalan di atas unta miliknya. Ada perempuan naik unta. Waqad kana kataba ila ahli Makkah, dan sungguh adalah dia yakni Hatib, menulis surat ila ahli Makkah, kepada penduduk Makkah. Bimasiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, dengan perjalanan Rasulullah kepada mereka. Maksudnya kirim surat, isinya perjalanan Rasulullah bersama pasukan untuk datang ke Mekah, membocorkan rahasia. Fakulna, maka kami berkata, kami bertiga, Ali, Zubair dan Abu Marsad, ya, ainal kitab, tidak pakai basa-basi, mana surat itu, alladzi ma'aki, yang bersama, surat yang kamu bawa mana, saya kan, kamu bawa surat atau serahkan saya, nah gitu. Qalat, berkata perempuan tadi, ma'i kitabun, tidak ada kitab bersamaku, saya tidak bawa kitab, tidak bawa surat apa-apa saya. Mesti bohong tuh ya, itu rahasia kok ora bohong, ya wajib bohong.
Wa anahna biha ba'iroha, maka kami baringkan atau kami jerumkan biar dengannya ba'iroha, untonya dibaringkan. Abtagoina birohliha, maka kami cari, ya caranya digeledah, kami cari birohliha, di rohalnya, pelananya atau kendaraannya itu. Wa ma wajadna syai'an, maka kami tidaklah kami mendapati sesuatu pun, ranemu. Faqala sahibaya, berkata dua temanku, yakni Zubair dan Abu Marsad, mana ramah kitaban, tidaklah kita melihat surat bersama dia, tidak nemu suratnya. Qala, berkata Ali, fakultu, maka aku berkata, aku yakni Ali, laqad alimna, sungguh-sungguh kita tahu, maka dzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma halafa Aliun, kemudian Ali bersumpah, walladzi yuhlafu bih, demi zat yang disumpahi dengannya, maksudnya demi Allah, ya. Atuhrijinnal kitab, sungguh benar-benar kamu keluarkan surat, atau kalau tidak, la ujarridannaki, tak telanjangi benar-benar kamu. Nah, gitu. Diancam untuk ditelanjangi oleh Ali bin Abi Thalib. Wa ahwat ila hujjatiha, maka dia mengulurkan tangan saya ila hujjatiha, ke hujjatiha, sini wongane apa? Stagen. Tahu stagen ya? Ikat pinggang untuk perempuan, ya. Wong Jawa kan stagen. Jadi kain yang dibelitkan di ini untuk mengikat pinggang, misalnya panjang gitu. Wahya muhtajizatun bikisain, dia itu pakai ikat pinggang tadi dengan pakai kain, jadi maksudnya pakai kain untuk mengikat pakaian bawahnya dengan stagen tadi. Wa akhrajat sahifah, kemudian dia mengeluarkan surat tadi, lembaran isinya surat. Dah. Atau biha, lantas mereka tiga orang tadi datang biha dengan surat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, serahkan ya Rasulullah, ini suratnya. Faqala Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin, dia ini sudah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada mukminin. Dakni wa adriba unukohu, biarkan saya tak pukul tengkuknya. Nggih, saya pukul tengkuknya aja, ini khianat, ini pengkhianat ini, ya, gitu. Mengkhianati Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Ini namanya takwil tadi, gitu. Orang baik-baik tapi dituduh jelek, gitu. Ini sebagai munafik, ini pukul saja, bunuh saja, repot. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ya Hatib, Hatib, tanya, Hatib, ma hamalaka ala ma sona'ta, apa yang mendorongmu atas apa yang kamu perbuat? Kok kamu bikin surat ini ngapain? Maksudmu apa? Tujuanmu apa? Qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Hatib, ya, mali, tidak ada bagiku an akuna ala akuna, ya, bahwa tidaklah aku ini mukmin, orang beriman. Saya tidak beriman gitu, enggak, saya tetap beriman, mukminan billahi wa rasulih, gitu. Walakin, akan tetapi, aradtu, aku bermaksud, ayakunali indal qaumi yadun, nah gitu. Ini isim kanannya yadun, ayakun ada yadun, jasa, tangan maksudnya jasa.
Saya bermaksud bahwa ada jasa untukku indal kaum, pada kaum itu. Saya memberikan jasa dikit kepada mereka, orang-orang musyrik yang yudfa'u biha, yang dijaga dengannya, ya, disebutkan yadfa'ullahu gitu. Itu yadfa'ullahu apa yudfa'u? Ya, disebutkan lafal itu yadfa'ullahu biha. Nah, sini yudfa'u biha, sebab dijaga dengannya, dengan surat tadi, dengan jasa tadi, an ahli wa mali, dari keluargaku dan hartaku. Walaysa min ashabika, dan tidak ada dari sahabat-sahabat engkau, ahadun seorang pun, illa lahu hunalika min qaumihi, kecuali baginya, bagi sahabat engkau tadi, hunalika di sana, di Mekah sana, ada min qaumihi, dari kaumnya. Man yadfa'ullahu bihi lani, jadi siapa, ada orang yang Allah menjaga dengannya, dengan man tadi, ya, an ahlihi wa malihi, dari keluarganya dan hartanya. Gitu. Jadi maksudnya Hatib ini gini, Hatib menyampaikan, ya Rasulullah, saya tidak kafir loh dengan perbuatan saya ini. Maksud saya memberikan jasa kepada mereka, dengan jasa ini biar keluarga saya dan harta saya dijaga oleh kaum itu. Nah, sementara yang lain, kalau ini kalian ini sahabat saya kan semua yang asli Mekah sana, orang sana, punya keluarga di sana. Nah, Allah menjaga hartanya itu dengan keluarganya ini. Ya, bisa diikuti gitu. Jadi kalau ini seperti misalnya Ali bin Abi Thalib kan mau orang Mekah, Rasulullah memang orang Mekah, ya. Ada Bani Hasyim di sana masih banyak. Orang dijaga oleh keluarganya. Kalau saya tidak punya keluarga di sana, gitu. Jadi Hatib ini di riwayat yang lainnya yang enggak panjang ya, ini Hatib mengatakan saya ini orang luar, tapi digabungkan dengan orang Mekah, melu wong Quraisy, istilahnya halif. Halif itu yang bersumpah untuk bergabung. Itu namanya halif, ya. Jadi orang yang bukan dari Quraisy tapi digabung dengan orang Quraisy, punya hak yang sama dengan mereka tapi bukan dari mereka. Hingga tidak punya keluarga di sana. Gitu. Itu alasannya si siapa? Hatib. Kala Nabi bersabda, sodako, benar dia. La takullahu illa khairan, kalian jangan mengatakan kepada Hatib kecuali yang baik. Qala, berkata rawinya, fa ada Umar mengulangi lagi. Wa qala, maka berkata, ya Rasulullah, qad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin, dia sungguh sudah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan mukminin. Dakni fali adrib unuqoh, biarkan aku, maka sungguh aku akan pukul tengkuknya, kula bunuh mawon ini. Kala Nabi bersabda, awalaisa min ahli badri, adakah maka bukan dari ahli badr? Bukan dari badr toh, kan ahli badr ini. Wa ma yudrika, dan apa yang memberitahu kamu, hei Umar, la'allallaha, barangkali Allah, ittola'a alaihim, melihat dan melongok kepada mereka ahli badr. Faqala, lantas berkalam Allah, ikmalu ma syi'tum, kalian perbuatlah apa yang kalian mau. Faqad aujabtu lakumul jannah, sungguh aku sudah mewajibkan kalian jannah, diwajibkan masuk ke dalam jannah. Itu. Wa aghraw raqat ainahu, maka berlinanglah kedua matanya. Umar maksudnya, nangis, ya. Faqala, maka berkata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala Abu Abdillah, ini keterangannya, berkata Abu Abdillah,
khohin asohu. Tadi atas tadi hajin, di sini khohin, yang betul khoh sebagai tehat tadi ya. Asohu lebih sahih. Walakin kadza qala Abu Awanah. Tetapi seperti inilah Abu Awanah katakan hajin. Wa hajin tashif. Dengan kata hajin tashif. Tashif artinya salah, kesalahan apa? Kesalahan tulis. Ora hajin, khohin ngono. Bahwa maudhi'un, dia adalah nama tempat. Wa Husaim yakul, sedangkan Husaim mengatakan khohin, khoh. Jadi di sini ya, yang kaitannya dengan takwil tadi ya, orang salah satu sahabat, termasuk sahabat Ali Badr, ini kan terkenal ya, orang dikenal orang baik-baik. Di Ali Badr ya, ini sudah menurut hadis ini dijamin masuk jannah semua, masya Allah ya, gitu. Jamin masuk jannah. Nah, Hatib, namanya Hatib bin Abi ikut perang Badr. Cuma sebelum Fathu Mekah, Rasulullah sudah berencana untuk apa? Mengirim pasukan ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah. Gitu ceritanya gitu. Nah, Hatib ini terus berinisiatif untuk membuat surat ke sana. Dan Rasul sudah pesan jangan ada yang memberitakan ke sana. Kalau ditarik gitu, ya. Jangan saya beritakan. Kita boleh datang langsung geruduk, nah, gitu loh ya. Dan pasukan besar. Gitu. Hatib kirim surat sana, surat. Nah, rupanya yang namanya apa, Rasulullah kan dapat wahyu, ya. Rasulullah diberi wahyu oleh Allah, terus nyuruh 3 orang ahli, Zubair dan Abu Marsad, kamu bertiga datang di kebun sana itu, kebun Khoh itu ada perempuan naik unta bawa surat, kamu minta. Orang song telepon, orang song apa, tapi gitulah wahyu, sehingga ya wa makarallah wallahu khairul makirin kan tetap berlaku terus. Itu makanya kita perlunya menyerahkan diri kepada Allah. Dongo itu pentingnya gitu. Walaupun bukan nabi, bukan rasul ya, Allah juga bisa menyelamatkan umatnya, sehingga tidak perlu khawatir juga, serahkan saya kepada Allah. Kalau Allah menetapkan ya jadi, kalau enggak ya enggak. Datang 3 orang ya, karena perintah Rasul datang terus enggak puas basa-basi, bermana surat apa, enggak ada surat. Kedua sudah mulai ngeluh, waduh, tidak ada itu sudah. Tidak, Rasulullah tidak pernah bohong, surat, tidak ada surat, tak telanjangi kamu. Diancam terus dikeluarkan. Di sebagian itu lihat dari sanggulnya sini, di sanggul nih, sempat yang sini, bagian di sini kan mistaken. Kalau orang-orang bisa dulu kan bisa gitu, nyimpan barang rahasia itu kok ini sanggul sini. Sempat ke gelungan, bahkan ini ada stagen, ujungnya di kasih yang terus dibundeli selep, sudah bawa uang kan dulu gitu. Sama belum pernah lihat orang gitu ya, uang desa biasa gitu, bawa uang gitu ceritanya ya, pakai stagen panjang, ujungnya ini terus kasih duit, kalau ini seret, sudah merasa aman gitu ya. Makanya ada sebagian di sini, bagian di sini ya. Rupanya prinsipnya kan ini menyimpan terus dipaksa ya, karena diancam ditelanjangi, diserahkan. Sudah, ya tidak ada apa, sudah perempuan dibiarkan saja. Ya Rasulullah, ini suratnya. Begitu suratnya datang, ternyata Hatib menceritakan bahwa Rasulullah akan mengirim pasukan ke Mekah. Isinya itu. Hatib tanya, Hatib, ngapain kamu begini? Ya Rasulullah, saya tidak kafir loh, gitu. Karena gini, saya ini ya tadi orang yang digabungkan ke sini bukan dari Quraisy.
bukan dari Quraisy, digabungkan. Ya kalau ini kayak nih sahabat-sahabat sampai ini kan dari Mekah sana, memang asli sana, sehingga ada keluarganya yang menjaga ya keluarga yang masih di sana, istrinya, anaknya, terus apalagi hartanya dijaga oleh orang-orang itu. Saya tidak ada keluarga, yang jaga siapa? Makanya saya berinisiatif ini, bikin jasa dikit untuk mereka, biar keluarga dijaga. Oh bener ini, bener apa? Jujur maksudnya. Oh kok bener berarti dia apa namanya perlakuannya bener? Enggak. Ini salah, menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Jadi orang baik-baik itu bukan berarti tidak pernah salah. Salah iya gitu loh. Tapi kok terus munafik, kafir, dibunuh juga enggak. Kekeliruannya iya. Jadi ahli Badr ya, itu bukan kok terus bener semua kelakuannya, enggak. Ya, salahnya ada, gitu loh ya. Jangan dipahami terus bener artinya bener, oh berarti boleh, bukan begitu. Membocorkan rahasia tetap apa? Haram, tidak boleh. Ya, soal penjagaan serahkan kepada Allah. Jangan malah diserahkan kepada orang kafir dan jaga dia. Oh enggak bener berpikir begitu, gitu loh ya. Itu. Tapi alasan dia itu memang masuk akal, ya sebenarnya. Tapi itu salah. Kalau benar kan dibiarkan saja, ya, tidak boleh. Nah, Umar bin Khattab wah ketemu, wah pokhianat, bunuh saja, pun izinkan tak bunuhnya selesai. Masya Allah, nah, gitu. Terus saya menjelaskan, Umar ini kan ahli Badr, kamu tidak tahu kan? Allah melihat ahli Badr, hei ahli Badr, ikmalu masyitum, silakan beramal sakmu kamu. Di sebagian riwayat ibunya qad ghafartu lakum gitu. Kalau di sini kan tak jamin masuk jannah kan gitu ya. Di sebagian riwayat ibunya gitu, qad ghafartu lakum, tak ampuni kamu. Nah, kembali ke depan tadi pembicaraan dua orang tadi, sahabat tadi, Abu Abdurrahman dengan Hibban. Karena Abu Abdurrahman bilang, Ali ngopo kok kendel ya? Sebabnya pernah berkata begini. Dia kata masuk ahli Badr, diutus oleh siapa? Rasulullah begini. Terus Rasulullah sabdanya pada orang ahli Badr, silahkan berbuat sakmu kamu. Jadi dia ini bunuh orang kan serah masalah, kan diampunkan oleh Allah. Masuk jannah serat beres lah. Itu yang difahami oleh siapa? Abu Abdurrahman tadi. Kanca mungkin ngono kendel soalnya apa harus merasa bebas gitu. Subhanallah ya gitu. Intinya gitu ya, jadi salah takwil ya. Kalau kaitan dengan takwil ya tadi yang terutama Hatib tadi. Hatib ini ahli Badr orang baik-baik. Pokoknya semua ahli Badr dianggap sudah baik, walaupun baik bukan berarti tidak salah. Salahnya iya. Tapi sudah dimaafkan oleh kesalahannya. Baik, sudah akhir bab, akhir kitab bahkan ya. Ada yang perlu ditanyakan sebelum pindah kitab baru? Tidak ada masalah. Baik. Kitab 89. Kitabul Ikrah, bab tentang ikrah, pemaksaan. Kalau soal pemaksaan bagaimana dipaksa. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kitab 89 Kitabul Ikrah. Wa qaulillahi ta'ala, dan kalam Allah ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man saraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Surat An-Nahl ayat 106 ya. Jadi ini kan nanti bisa dilihat di surat An-Nahl ya, ayat 106 ya. Ini kaitannya dengan apa yang terkenal Ammar bin Yasir itu ya, yang bapaknya sudah dibunuh, ibunya dibunuh, dia juga mau dibunuh, sehingga dia terpaksa, dalam tanda petik terpaksa, mengatakan
kafir. Ya gitu. Ayat 106 ya. Kalau ada yang bawa mushaf boleh dibuka, tidak apa-apa. Biar lebih jelas ya. Di sana ya, man kafara billah ba'da imanihi, orang yang kafir kepada Allah sesudah imannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, gitu. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tenang dengan keimanan. Walakin akan tapi man syaraha bil kufri, barang siapa yang melonggarkan dengan kekufuran, sodron akan dadanya, melonggarkan di dadanya, maknanya menerima dengan kelonggaran hati. Wa alaihim ghadabun minallah, maka wajib atas mereka kemurkaan dari Allah. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka ada siksa yang besar. Ini kan sisipan ya, illa man ukriha ini ya. Gamanya kemangka kalau billahi ba'da imanihi wa alaihim ghadabun minallah. Siapa yang kufur kepada Allah sesudah imannya, maka mereka itulah ada kemurkaan, wajib atas mereka mendapat kemurkaan dari Allah, dan bagi mereka ada adzabun adzim. Tapi ada illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman, kecuali orang yang dipaksa mengatakan kafir dengan lesannya tetapi hatinya tetap iman, ini tidak termasuk. Alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim, gitu loh. Rangkaiannya kaitannya dengan ayat ini ya. Jadi kaitannya dengan ikrah ini, jadi kalau orang dipaksa, dalam terpaksa mengatakan kafir karena dipaksa oleh orang-orang kafir tapi hatinya masih iman, ini tidak apa-apa, boleh. Waqala, dan berkalam juga, illa antattaku minhum tuqah. Kalau dulu manggul tuqota gitu. Ini satu-satunya tak marbutoh yang dibaca panjang waktu manggul ngaji bacaan. Illa antattaku minhum tuqota gitu. Misalnya kalau tak marbutoh dibaca tuqoh gitu ya. Ini surat Ali Imran ayat 28 ya. Kecuali kalian takut, benar-benar takut dari mereka dan sebenarnya takut. Wahia, dan dia namanya taqiyah. Jadi taqiyah itu mengatakan kafir tapi pura-pura, namanya taqiyah. Karena takut sama orang-orang kafir yang dengan takut betul ya, itu diperbolehkan gitu. Jadinya dari dua ayat ini, surat An-Nahl 106 dan Ali Imran 28 ya, kalau orang dalam terpaksa, benar ya, terpaksa, kalau dia tidak gitu dibunuh, boleh, bukan dari harus, boleh mengatakan seperti permintaan mereka, tetapi hatinya tetap iman gitu. Waqala, dan berkalam juga di ayat yang lain ya, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahum mematikan mereka, al malaikatu malaikat, dzalimi anfusihim dalam keadaan mereka mendolimi diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, mereka malaikat berkata, fima kuntum, dalam urusan apa kalian berada? Kalian yakni orang-orang yang dibunuh malaikat tadi. Qalu, mereka berkata, kunna mustad'afina fil ard, adalah kami ini dipaksa, dilemahkan atau ditindas fil ardi, di muka bumi. Ila qaulihi, sampai kalamnya afuwan ghafuro, maha pengampun, maha pemaaf, maha pemaaf, maha pengampun. Itu di surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan 90
Ya. Kalau yang gua mushaf silakan dibuka ya. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim ya. Sesungguhnya orang-orang yang mewafatkan mereka, mematikan mereka, malaikat atau mencabut nyawa mereka, ini para malaikat yang mencabut nyawa mereka. Dzalimi anfusihim, mereka dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri. Kalau mereka berkata, bima kuntum, dalam urusan apa kalian berada? Kalau kunna mustad'afina fil ard, adalah kami ini orang yang dilemahkan di bumi ini, maksudnya dipaksa di bumi ini. Kalau mereka malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah ada bumi Allah ini luas, wa tuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah padanya. Wa ulaika ma'wahum jahannam, maka mereka itulah tempat kembali mereka jahanam. Wa sa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali jahanam itu. Illal mustad'afin, kecuali orang-orang yang memang yang lemah. Minar rijal, dari laki-laki yang memang lemah. Wa nisa, dan para wanita-wanita. Wal wildan, dan anak-anak yang la yastati'una hilah, mereka tidak mendapatkan hilah, ya tidak ada alasan, wala yataduna sabila, dan tidak mendapatkan petunjuk jalan. Wa ulaika, maka mereka asallah, mudah-mudahan Allah ayyafu anhum, akan memaafkan dari mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Ini ayatnya, yaitu ayat 97 sampai 99 ya. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan orang-orang Islam yang ada di Mekah sebelum hijrah. Nah, mereka diperintah untuk hijrah ke Madinah. Mereka tidak mau bagian, ya. Mereka tidak mau, sehingga waktu perang Badar mereka dipaksa untuk ikut perang membela orang-orang Mekah padahal kafir. Dianya Islam, karena tidak mau hijrah, terus waktu perang Badar dipaksa oleh orang-orang kafir ikut membela orang-orang musyrik. Nah, sehingga dalam waktu peperangan ya terbunuh oleh orang-orang Islam. Di situ kok dipanah jebret, kena, ya mungkin kena orang Islam juga, temannya sendiri, karena dia ikut kelompok musyrik. Inilah orang seperti yang dikatakan malaikat waktu mata ini des, bima kuntum, kenapa kamu kok ikut berperang di sini? Dolim kamu di sini. Ya kami ini kan dipaksa oleh orang-orang sana. Jawabnya apa? Bukankah bumi Allah luas? Kamu ngapain kamu tidak mau hijrah ke sana? Hijrah kamu dapat tempat yang longgar. Nah, gitu. Ini artinya kan tidak ada alasan untuk Tidak ada alasan untuk terpaksa memerangi orang Islam. Ya, itu karena dengan ikrah kan gitu ya. Maka dikatakan dzalimi anfusihim bima kuntum, kata malaikat gitu. Kami terpaksa. Tapi ada kecualinya lagi. Kecuali memang orang-orang yang lemah, dari laki-laki yang memang lemah. Ini artinya yang tidak lemah begini nih, ya. Yang ikut perang ini berarti kan orang bisa perang. Kalau bisa perang berarti bisa hijrah dong. Benar. Ya. Perang iso kok hijrah ra iso? Bisa. Nah, kecuali memang yang laki-laki sudah lemah, sudah tua-tua. Cara saiki mungkin sing jare asam urat, sing jare lah. Berjalan sudah susah, naik tangga saja susah, lah mau perang kan repot, ya. Memang lemah ya, itu ada uzur. Juga wanita-wanita, semua wanita dianggap lemah, walaupun mungkin sekarang ada petinju wanita ya ada, ya. Tapi semua wanita dianggap lemah. Kemudian anak-anak yang belum dewasa,
Nah, ini dikecualikan, ini sudah apa ya sudah. Ini yang mudah-mudahan Allah mengampuni atau memaafkan mereka gitu loh. Tidak hijrah karena dalam keadaan memang lemah. Kalau yang tidak lemah tidak boleh begitu ya. Bilang terpaksa apa? Kamu melu perang, asa perang, maksudnya kan memang umur perang ya. Hanya bisa berperang. Kalau bisa berperang berarti mestinya bisa hijrah gitu loh ya. Jangan makan terpaksa gini-gini ya. Terpaksa Kak, bukan sekedar ucapan tapi juga memang betul loh Pak. Terpaksa gitu. Nah, kalau memang betul terpaksa, betul karena lemah, ini tidak ada masalah. Seperti Ibnu Abbas mengatakan kami termasuk, saya dan ibu saya termasuk orang yang diberi udzur gitu loh. Udzur karena termasuk yang lemah itu tadi. Baik, kembali ke sana ya. Wa qala wal mus'athamina rijal wa nisa wa ja'al yakuna rabbana akhrijna. Ini ayat lain lagi. Wal mustad'afina minar rijal, sedangkan orang-orang yang lemah dari laki-laki, wan nisa dan wanita-wanita, wal wildan dan anak-anak, alladzina yaquluna yang mereka sama berkata atau berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha, wahai Rabb kami keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zalim ini ya. Di negeri yang penduduknya zalim ini keluarkanlah kami dari sana. Waj'alna min ladunka waliya, dan jadikanlah buat kami dari hadapan Engkau seorang wali. Waj'alna min ladunka nasira, dan jadikanlah untuk kami dari hadapan Engkau seorang penolong. Ini surat An-Nisa ayat 75. Kalau ini kaitannya dengan soal jihad ya. Jadi silakan lihat di surat An-Nisa ayat 75. Kalau tadi kan 97 ya. Ini 75. Nah, ini kaitannya dengan jihad. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian tidak berperang di jalan Allah? Wal mustad'afina minal rijal, sedangkan ya padahal orang-orang yang lemah dari kan laki-laki, wanita dan perempuan-perempuan, wal wildan dan anak-anak, alladzina yaquluna mereka berkata, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha, ya Rabb kami keluarkan kami dari negeri yang penduduknya zalim ini ya. Waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasiran, dan jadikanlah untuk kami dari hadapan Engkau seorang wali, seorang pengurus. Waj'alna min ladunka nasiran, jadikanlah untuk kami seorang penolong dari hadapan Engkau ya. Nah ini ya, ini jadi kalau orang-orang yang memang punya kemampuan, kalau tidak ikut jihad, tidak ikut perang, tercela. Kenapa kalian tidak ikut perang? Kamu badan kamu kuat, kamu ini sehat, kamu masih bisa berperang, kenapa tidak berperang? Sementara orang-orang yang lemah, orang-orang yang ini perempuan-perempuan, anak-anak, sama ndonga, semuanya tuh ya Rob, selamatkanlah keluarkan kami dari penduduk negeri yang zalim, penguasanya zalim seperti ini, nah gitu ya. Ini teguran untuk orang-orang yang sebenarnya kuat untuk berjihad tetapi tidak mau berangkat untuk berjihad gitu. Maka di sini diterangkan ya, fa'adzarallahul mustad'afin. Allah memberikan udzur kepada orang-orang yang memang lemah. Alladzina la yamta'una min tarki ma amarallahu bih. Ini orang-orang yang tidak menolak ya, tidak mau menolak mintarki dari meninggalkan ma'amarullah bih, dari apa yang perintahkannya. Wal mukros, dengan orang yang terpaksa itu, yang dipaksa itu, layakunu tidak ada illa mustad'afan, kecuali memang orang yang lemah. Ghaira, bukan mumtani'in min fi'lin ma'umira bih, bukan orang yang menolak dari memperbuat apa yang diperintah gitu. Jadi tidak menolak kalau diperintah untuk
berhijrah atau berjihad tidak menolak perintah, tetapi memang lemah gitu loh, tidak mampu gitu ya. Jadi meninggalkan perintah itu bukan karena menolak perintah, tetapi karena tidak mampu gitu. Ini memang diberi udzur orang-orang yang memang lemah itu. Waqala Hasan mengatakan at-taqiyah ila yaumil qiyamah. Taqiyah itu maksudnya taqiyah untuk berpura-pura kafir tapi hatinya iman, tetap itu berlaku sampai hari kiamat. Kalau memang kondisinya terpaksa gitu. Ini Hasan Al-Basri. Wabihi, dan dengan itu pula pendapat seperti itu qala Ibnu Umar wa Ibnu Zubair wa Sa'bi, berkata juga Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan As-Sa'bi itu berpendapat seperti itu. Boleh kondisi tertentu taqiyah kayak Ammar bin Yasir itu ya. Wal Hasan juga ya. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu al-a'malu bin niyat, amalan itu dengan niat. Jadi intinya gini, ikrah ini kalau orang dipaksa ada dua pendapat. Satu mengatakan boleh pura-pura kafir tapi hatinya tetap iman, mengatakan kafir tapi hatinya tetap iman. Ada yang mengatakan tidak boleh, itu wis mati ya sudah, mati saja daripada berpura-pura kafir gitu loh ceritanya begitu ya. Atau paling tidak ada yang menganggap mana yang lebih utama pilih mati atau pilih pura-pura kafir gitu ya. Nanti di bawah ada tulisan seperti itu ya. Hadis 6940 ya. Kenapa? Oh, ada kelewatan. Oh iya, kelewatan, astagfirullah. Wa qala Ibnu Abbas, nggih. Kelewatan saya, heran. Berkata Ibnu Abbas, "Biman yukrihuhu alusus," tentang orang yang memaksa dia, alusus para pencuri. Fayutoliku, kemudian dia mentolak istrinya. Laisa bisaiin, ini bukan apa-apa. Oh, kelewatan. Jadi maksudnya begini, perkataan Ibnu Abbas ini, kalau ada orang didatangi para pencuri, dipaksa suruh menceraikan istrinya, terus dia mengatakan dicerai, aku cerai istri saya gitu, itu bukan apa-apa, maksudnya cerainya tidak jatuh gitu loh, karena dipaksa oleh para pencuri gitu. Termasuk dipaksa oleh orang-orang yang walaupun bukan pencuri ya, ada orang-orang maksa, kamu harus menceraikan istri kamu ya, itu kalau dia terpaksa dengan tidak tidak mampu untuk menolak ya muni saja, omong saja lah, istri saya tak cerai udah, tapi ya besok dikumpulin lagi enggak apa-apa. Hanya tidak jatuh tolaknya gitu, maksudnya laisa bisaiin ini ya. Ini wabi qala Ibnu Umar dan seterusnya ini malah mengikuti Ibnu Abbas ini dulu, saya kira mencolot. Astagfirullah. Gitu wabi qala Ibnu Umar wa Ibnu Zubair wa Sa'bi wal Hasan nggih. Wa qala al-amalu bin niat, amal dengan niat tadi. Jadi semua amalan dengan niatnya apa? Kalau dia terpaksa atau dipaksa, maka ini keterpaksaan ini tidak berlaku. Ya. Jadi kalau mentolak istrinya karena dipaksa, tolaknya tidak jatuh. Tapi lain dengan kalau nanti dipaksa karena apa itu namanya, si perempuan yang minta tolak itu
ya. Hulu ya, kalau hulu lain ya. Kalau hulu itu ya lain ceritanya gitu. Kalau hulu kan seorang perempuan meminta cerai dari suaminya karena sesuatu hal. Itu kalau dipaksa oleh oleh hakim ya suruh mencerai dan memang betul tuntutannya itu tuduhannya betul ya diceraikan, tidak beda dengan maling ini. Kalau maling kan orang jahat ya gitu. Bahkan pernah ada di masa Rasulullah itu ada perempuan gampangnya nikah dengan laki-laki, terus ya rupanya tidak bisa menjalankan tugasnya gitu, karena melihat katanya patut tak idoni mukanya kok. Nah, sudah Rasulullah terus menyuruh suaminya untuk menceraikan, cuma dengan catatan istrinya itu mengembalikan maharnya. Ya. Ini kalau di Indonesia kan ada syarat itu taklikut tolak, ada taklikut tolak ya, ada gitu. Kalau nanti sewaktu-waktu begini-gini mau dikebuki, tidak diberi makan, apa ya, dan seterusnya ya. Artinya kalau seorang istri ya, tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai istri ya, atau mungkin tidak diberi haknya oleh suami, boleh menuntut cerai kepada hakim. Beda dengan kalau dipaksa oleh lusus atau semisalnya ini. Wallahu a'lam ya. Hadis 6940 oleh hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Lais qala an Khalid ibni Yazid qala an Sa'id ibni Abi Hilal qala an Hilal ibni Usamah anna Aba Salamah ibni Abdurrahman akhbarahu an Abi Hurairah qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fis shalah, adalah beliau mendoakan di dalam sholat ya. Allahumma ya Allah anji Ayas ibn Abi Rabi'ah, ya Allah selamatkanlah Ayas bin Abi Rabi'ah, wa Salamata bin Hisham dan Salamah bin Hisham, wal Walid ibn al-Walid dan Walid bin Walid. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin, ya Allah selamatkanlah orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang beriman. Allahumma sdud wat ataka, ya Allah keraskanlah siksaan engkau ala mudur, atas suku mudur, wab'as alaihim dan kirimkan atas mereka sinina tahun-tahun peceklik kasini Yusuf, sebagaimana tahun-tahun peceklik zaman Nabi Yusuf. Ini yang sering disebut dengan qunut nazilah ya. Jadi dalam kondisi tertentu ya boleh mendoakan orang-orang yang baik-baik, orang-orang beriman yang ditindas atau yang terpaksa oleh orang-orang kufar, didolimi ya. Ada yang dipenjara, ada yang dihukum mati dan semisalnya ya. Ada orang baik-baik misalnya, ini boleh didoakan keselamatan bagi mereka, orang beriman yang baik-baik yang didolimi oleh orang-orang kafir, dan mendoakan kejelekan atas orang-orang kafir yang berbuat dolim kepada muslimin. Tuh. Bab manihtaro ad-durba wal qatla wal hawan alal kufri. Bab orang yang memilih ad-durba, pukulan, pilih digebuki, wal qatla dan pembunuhan, artinya pilih dibunuh, wal hawan alal kufri dan menganggap hina atas kekafiran. Maksudnya ini ya, man ikhtaro durba ini orang yang memilih waktu dipaksa, memilih untuk dibunuh atau dipukuli, dibunuh, dan memilih menganggap hina kalau melafalkan kekafiran. Tidak mau melafalkan kekafiran, pilih mati saja. Jadi saya sampaikan, jadi ada dua pilihan ya. Bisa memilih pura-pura kafir tapi hatinya tetap iman,
bisa memilih mati ya wis tidak apa-apa daripada kafir gitu loh. Dua-duanya boleh tergantung apa kondisinya masing-masing tentunya. Hanya ulama kadang-kadang berbeda mana yang lebih baik. Baik pilih mati apa baik pilih apa? Pilih pura-pura kafir lah. Ini soal perbedaan pendapat saja. Ini bab yang milih ini. Hadis 6941 qala hadatsana Muhammad ibnu Abdillah ibni Hausyab At-Taifi qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Ayyub qala Nabi Kilabah qala Anas bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun, ada 3 golongan mangkun nafihi, barang siapa yang ada 3 perkara ya. Barang siapa yang 3 perkara ini fihi padanya pada orang tersebut, salasun bukan 3 golongan, 3 perkara ini. Wajada halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dan menjadilah Allah dan Rasulnya lebih tersintai kepada dia mimma dari apa-apa yang siwahuma selain keduanya. Itu pertama. Yang kedua wa ayyuhibal mar'a dan bahwa dia mencintai seseorang la yuhibbuhu, tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Wa ayyakraha, dan bahwa dia membenci ayyauta fil kufri, dia kembali dalam kekufuran, kama yakrahu, sebagaimana dia benci ayuk taqwa binar, untuk dilemparkan di dalam api. Jadi ini ya, ada 3 perkara ya. Kalau 3 perkara pada seseorang, dia bisa merasakan manisnya iman. Iman itu manis. Salah satunya kalau di sini ya, benci kepada kekafiran seperti bencinya kalau dilemparkan ke dalam api. Itu menunjukkan bahwa ini melafalkan kafir ini tidak suka, tidak mau, pilih mati saja. Benci sekali, tidak suka ya. Itu maka dibabkan ini memilih apa? Ad-darba wal qatla tadi gitu, milih yang itu ya. Kalau imannya memang betul, iman betul, manusia rasa iman ini, mati tidak apa-apa, mati masuk jannah apa ya, nah, gitu. Termasuk imannya kuat, wallahu mungkin lebih baik daripada berpura-pura kafir, wallahu alam ya. Nah, selain itu juga ada 2 yang lainnya, yakni mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari lain-lainnya gitu. Nah, juga mencintai seorang hanya karena Allah. Orang kadang mencintai orang bukan karena Allah, karena sering ngasih duit ya, atau karena suka menolong, atau karena yang lain-lain ya gitu. Tapi kalau mencintai orang karena Allah, masya Allah, karena amalnya baik, mungkin belum pernah ketemu tapi dia cintai, mungkin saja sangat cinta, apalagi kepada Rasulullah. Belum pernah ketemu Rasulullah tapi sangat cinta, doakan terus saja. Nah gitu, bisa jadi ya. Atau mungkin orang sekarang juga boleh, belum pernah ketemu, mencintai juga mungkin ya. Mungkin ada tokoh apa, ulama yang terkenal, wah masya Allah mengajar enak sekali ya. Itu sangat mungkin juga. Hadis 6942 qala hadatsana Sa'id ibnu Sulaiman qala hadatsana Abbad qala an Ismail qala sami'tu Qaisan ya sami'tu Sa'id ibnu Zaid yaqulu laqad ra'aituni, sungguh aku melihat, masih aku ngalami sendiri, wa inna Umar, dan Syekh Umar musiki mengikat aku alal Islam, atas Islam, wala ing qaddo Uhudun mimma fa'altum, kalaulah ini ing qaddo misalnya bergetarlah Uhud, gunung Uhud ya, mimma fa'altum, dari sebab apa yang kalian perbuat, bi Utsman, terhadap Utsman, karena mahkukon, adalah
makuk dibenarkan ayang kodo untuk bisa goncang lah gampangnya gitu, gunung Uhud itu ya. Masya Allah. Jadi di sini ya siapa jenenge Said bin Zaid ini pernah diikat oleh Umar karena menjalani Islam. Masya Allah gitu. Nah, kalau Utsman ya, Utsman ini kan termasuk ya, orang yang memilih dibunuh daripada mengikuti orang-orang. Nanti kalau lihat sejarahnya ya, Utsman bin Affan waktu itu kan dikepung oleh para pemberontak cara bahasa sekarang nih gitu. Utsman naik di atas atap menyampaikan, kalian dengar enggak ansutukum bila saya begini. Dia menunjukkan bahwa dia dijamin masuk jannah ya. Pernah ada ini siapa beli sumurnya ini balasnya jannah, yang ambil sana untuk musliman semua dapat bahasan, diiyakan iya itu saya beli ya. Apalagi katanya siapa yang kata Rasulullah, siapa yang bisa memberikan bekal untuk waktu jahit perang yang sulit ya, itu perang sulit, siapa membekali bahasanya jannah, Utsman bayarin banyak sekali ya. Dan seterusnya, prinsipnya menunjukkan bahwa saya ini orang baik-baik, ahli jannah gitu. Sekedar menunjukkan, bukan pamer ya, maksudnya mengingatkan, ngapain kalian membunuh saya ini orang ahli jannah loh, cara gampangnya gitu loh. Walaupun gitu sudah disaksikan iya, tapi tetap dibunuh. Ya sudah diam, tidak pernah membalas atau menolak. Amirul Mukminin kalau ketika perintah perang kan perang jadinya ya, tapi dia diam sudah. Daripada memerangi orang-orang Islam, udah saya diam saja. Itu yang akan dibabkan memilih dibunuh daripada mengikuti orang-orang zalim. Wallahu a'lam ya. Itu kaitannya dengan itu. Termasuk yang tadi yang diikat oleh Umar bin Khattab tadi ya. Daripada kafir milih dicencang, diikat tidak apa-apa. Hadis 6943 qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya qala Ismail qala hadatsana Qais qala an Khabbab Ibnil Arad qala syakauna. Khabbab ini mengatakan kami mengadu ila kepada Rasulullah SAW bahwa mutawasidun burdatan lahu, sedangkan beliau sedang berbantal dengan burdah milik beliau fi dhilil Ka'bah, pada naungan Ka'bah. Fakulna, maka kami berkata, ala tastan sirulana, ala ini tidakkah yang corong sombok iyo. Kenapa tidak tastan sirulana, engkau memintakan tolong untuk kita. Ala tad'ulana, tidakkah engkau mendoakan kebaikan untuk kita. Kita mati selama waktu di Mekah ya. Faqala, maka bersabda Nabi, qad kana man qablakum, sungguh ada orang yang ada sebelum kalian, yu'khadur rajul, ditangkaplah seseorang, payuh farulahu, lantas dibikinkan galian untuknya, fil ardi, di tanah, ayja'alu fihi, lantas dia diletakkan padanya, wayuja'u, kemudian didatangkan bil minsyar, dengan gergaji, wayudau ala ra'sihi, lantas diletakkan di atas kepalanya, wayja'alu nisfaini, kemudian dijadikan dua bagian, gergaji sampai terbelah jadi dua, wayum satu biamsatil hadid, dan disisir dengan sisir besi, madunah lahmi wa admi, apa yang ada di antara daging dan tulangnya, garuk sini sampai notok tulang. Fama yasudduhu, maka tidak menghalangi dia, zalika yang seperti itu, an dini, dari dinnya. Wallahi, demi Allah, la yatimanna hadzal amru,
Sungguh perkaranya akan sempurna benar-benar. Yen la yutimmanna hadzal amro, nek la yatimmanna hadzal amru, ngoten nggih. Sungguh benar-benar akan sempurna din ini. Hatta yasirar raqibu, sehingga berjalanlah seorang pengendara min Son'a ila Hadramaut, dari Son'a sampai Hadramaut, la yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali kepada Allah, wa dhi'ba, dan dia takut serigala, ala ghanami, atas kambing-kambingnya. Walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian ini tergesa-gesa. Jadi ya, waktu masih di Mekah, para sahabat ini karena memang masih sedikit, sangat sedikit, dan kebanyakan orang-orang lemah, budak-budak ya, ini sehingga disiksa, sudah macam-macam lah, difitnah, didolimi macam-macam oleh orang-orang musyrik ya, gitu. Sehingga mereka juga ya waktu ini tidak sabar, sudah payah, sehingga waktu Rasulullah itu sedang berbantal burdah di Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah sana ya, itu datang Khobab dan konco-konconya, ya Rasulullah, apa engkau tidak mendoakan tolong untuk kami, tidak mendoakan baik untuk kami sudah seperti ini, katanya gitu. Apa kata Rasulullah? Gini ya, tidak ada cara tutupnya, kita waktunya sabar dulu. Umat terdahulu ada orang karena jalani Islam, jalani din, ditangkap, dibenamkan separuh badan ya, jadi orang digali tanah, masukkan situ, tinggal separuh badan, ambil digergaji, grek, terbelah jadi dua. Dia tidak meninggalkan agamanya, pilih itu. Maka dibabkan tadi memilih mati daripada ikut kafir gitu. Ada lagi yang digarui pakai garuk besi, garuk dagingnya sini, sampai notok balung, sampai tulang ya. Dia tidak menghalangi dari agamanya, tetap pilih Islam daripada melu kafir gitu. Kalian tergesa-gesa, nanti Islam akan sempurna betul, akan menyebar sana, bahkan nanti sebagian akan bisa sampai Romawi, Persia akan dikuasai oleh Islam ini ya. Sampai nanti akan jadi aman, tentram. Islam ini sempurna prinsipnya. Sampai ada orang pengendara dari Son'a ila Hadramaut, jaraknya cukup jauh ya. Tidak tahu dari Sam ke Yaman atau mana itu ya, saya lupa, nanti sampai lihat sendiri ya. Itu aman. Ada orang berjalan sana, pengendara sendiri, itu yang ditakut cuma Allah. Tidak ada penyamun, tidak ada apa, tidak ada. Hingga sahabat saya juga, mana nanti ada penyamun sana itu, wah. Tapi nanti ya akan sempurna, sekarang ini belum. Maksudnya apa? Disuruh sabar ya, sabar itu. Makanya seperti Bilal sampai sudah ditindih batu besar, sampai tinggal muni ahad gitu ya, sudah. Itu tidak memilih kafir daripada disiksa seperti itu. Milih disiksa saja tidak apa-apa daripada kafir ya. Bab berikutnya fi bai'il mukroh wa nahwihi fil haq wa ghairihi. Bab tentang penjualan orang yang dipaksa dan semisalnya dalam soal hak dan yang lainnya. Jadi ada orang dipaksa untuk menjual barangnya, tapi ada yang hak, ada yang tidak, tentunya ya gitu. Ya kalau yang hak ya
ada saja ini harus menjual barangnya. Seperti nanti kalau di sini pemaksaan Rasulullah kepada orang-orang ahlul kitab karena mereka berkhianat, mau diusir ya, al-jala, diusir dari kampungnya. Rasanya barang-barangmu kamu jual, yang mau kamu bawa ini, kamu tak mau tak usir, kamu pergi. Ini artinya bumi ini milik Allah dan Rasulnya gitu loh ya. Atau yang semisalnya apa, semisalnya nanti ada orang punya utang ya, punya utang, terus dia punya budak, dijanjeni nanti kalau saya mati kamu merdeka yo. Nah ini oleh Rasulullah dipaksa budaknya dijual oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk hak begini nih, boleh. Kenapa? Punya utang rambayar malah sedekah atau memerdekakan budak, tidak boleh. Itu contoh maksudnya tentang pemaksaan penjualan yang dipaksa tadi. Tapi kalau tidak ada apa-apa dipaksain dolan ini dipaksa oleh orang dolim, ya itu lain. Ini tidak hak namanya, tidak boleh begitu ya. Itu. Hadis 6944 qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdillah qala hadatsana Lais qala Sa'id bin Al-Maqburi qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala baina manahnu fil masjid, tatkala kami berada di dalam masjid, tiba-tiba kharaja keluar alaina atas kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, intoliku, kalian berangkatlah ila Yahuda, kepada orang-orang Yahudi. Fa kharajna ma'ahu, sehingga kami keluar bersama beliau. Hatta ji'na Baital Midros, sehingga kami datang di rumah Midros. Midros ya tempat apa? Tempat belajar kayak gini ya. Faqama, maka berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam fanadahum, kemudian memanggil mereka, menyeru mereka, ya ma'syara Yahuda aslimu taslamu, hei seluruh orang-orang Yahudi, kalian Islamlah, kalian selamat. Waqalu, maka mereka berkata, qad ballagta ya Abul Qasim, sungguh kamu sudah menyampaikan wahai Abul Qasim. Faqala dzalika uridu, maka bersabda itulah yang aku maksud. Islamu, kamu selamat kamu. Tsumma qala tsaniyah, kemudian beliau mengucapkan yang kedua. Jadi mengucapkan kedua saja, ya ma'syara Yahud aslimu taslamu gitu. Waqalu, maka mereka berkata, qad balagta ya Abul Qasim, sungguh telah menyampaikan wahai Abul Qasim. Tsumma qala salisah, kemudian beliau mengatakan yang ketiga. Waqala, kemudian bersabda lagi, i'lamu, kalian ketahuilah, annal ardo lillahi wa rasulihi, bahwasanya bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Wa inni uridu an ujliyakum, dan sesungguhnya aku ini bermaksud untuk mengusir kalian, mengeluarkan kalian. Wa man wajada minkum bimalihi syai'an, maka barang siapa yang mendapatkan di antara kalian dengan hartanya sesuatu, jadi dia mendapatkan sesuatu dari hartanya, wal yabi'hu, hendaklah dia menjualnya. Nanti dalam lain dijual semua. Wa illa, jika tidak, fa'lamu, kalian ketahuilah annamal ardu, bahwasanya tiada lain bumi ini lillahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya. Jadi waktu Rasul mau mengusir orang-orang Yahudi ya, karena mereka berkhianat pada beliau ya, yang dulunya mestinya bekerja sama dengan beliau untuk saling menjaga kota Madinah dari serangan luar, tapi malah bersekongkol dengan orang-orang lain untuk memusuhi Rasulullah dan muslimin. Makanya diusir, datangi, orang kamu Islam, kalau Islam selamat sudah selesai. Sudah sampai 3 kali tidak mau Islam ya,
saya tak usir loh kamu, ini milik Allah, bumi ini milik Allah dan Rasulnya, bukan milik kalian. Ini milik Allah, seluruh bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Kamu kan tak usir, yang punya barang silakan dijual. Tidak mau semua tinggalkan, tak usir semua. Yang bisa dijual, yang enggak ya sudah, akhirnya dijual juga. Ini termasuk pemaksaan apa? Menjual, tapi ini hak. Gitu. Bab berikutnya la yajuzu nikahul mukroh, tidak boleh atau tidak sah nikahnya orang yang dipaksa. Kalau nikah dipaksa, nikahnya tidak sah, tidak boleh atau tidak sah. Wala tukrihu fatayatikum alal bigho in aradna tahassunan litabtahu aradul hayatid dunya. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Wala tukrihu, dan kalian jangan memaksa fatayatikum, budak-budak perempuan kalian, alal bigho, untuk melacur. In aradna tahassunan, jika mereka menghendaki menjaga diri, litabtahu, supaya kalian mencari aradul hayatid dunya, mata benda penghidupan dunia. Wa may yukrihunna, dan barang siapa yang memaksa mereka budak, wa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim, makasnya Allah sesudah pemaksaan terhadap mereka itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadis 6945, qala hadatsana Yahya bin Qaza'ah, qala hadatsana Malik, qala Abdurrahman ibn Qasim, qala Nabi, qala Abdurrahman wa Mujami' ibn Yazid ibni Jariyat al-Ansari an Khonsa binti Khidam al-Ansariyah anna abaha, banyak bapaknya, zawwajaha, menikahkannya, wahya sayyibun, dia sudah janda, wa karihat, lantas dia tidak suka, dalika itu, fa'atatin nabiya, kemudian dia datang kepada Nabi SAW, faradda nikahaha, maka Nabi mengembalikan pernikahannya, menolak pernikahannya. Oh tadi ya, jadi kalau di ayat tadi, ayat wala taktukrihu ini ya, ini asalnya dulu orang-orang ini di masa Rasulullah itu ada sebagian orang yang memaksa budak-budaknya untuk melacur, ya, untuk apa? Melacur. Dia beli budak, cari yang mungkin cantik, ya, terus jadi kayak apa? Germo, ya. Dipaksa untuk melacur, uangnya diminta oleh tuannya. Gitu. Nah, turun ayat ini, maka jangan kamu maksa budak-budak kalian perempuan untuk melacur. Gitu. Kalau sukarela bagaimana? Ya tidak boleh. Kok memaksa ya? Kebiasaannya di waktu itu memaksa. Maka dikatakan apa? Kharaja makhrajal ghalib itu gini loh. Munculnya kalimat ini karena kebiasaan. Ya, itu. Nah, kalau dipaksa bagaimana? Ya dipaksa diampuni oleh Allah. Jadi budak-budak yang terpaksa melacur dipaksa oleh tuannya tadi sudah ya dikerjakan, ya sudah itu dimaafkan oleh Allah gitu loh. Kalau terpaksa, tapi kalau dia memang terus mau ya lain ceritanya. Jadi yang terpaksa ini dimaafkan oleh Allah gitu. Termasuk nanti orang diperkosa apa gitu tidak dikenai hukum ya. Nah, kemudian hadis ini, hadis 6945 ini kan kalau ada seorang tua, apa orang tua ya, orang tua punya anak perempuan, kemudian menikahkan anaknya dengan paksaan, ya itu nikahnya batal, tidak boleh. Apalagi janda. Kalau gadis ya, itu kalau anaknya gadis tiba-tiba dinikahkan oleh bapaknya, ya itu tergantung nanti anaknya. Kalau anaknya mau, ya nikahnya sah.
walaupun tidak ditareni, tidak dimintai pertimbangan. Tapi kalau anaknya menolak, ya batal. Gitu. Kalau masih gadis, tapi kalau janda batal, tidak boleh. Harus izin jelas. Jadi dimintai pertanyaan jelas jawabannya iya, gitu baru boleh dinikahkan. Wallahu a'lam. Sudah 9:30. Ini ada satu pertanyaan. Ada kata-kata payut laku. Saya pernah dapat waktu ngaji itu diartikan kayak ia melepaskan, dijelaskan orang yang dipaksa oleh pencuri atau penodong, maka ia melepaskan barang-barangnya. Kalau barang-barang itu bukan miliknya, ia terpaksa juga menyerahkan pada pencuri itu, maka itu tidak menanggung dosa tuntutan dari pemilik barang karena dalam keadaan dipaksa. Ya, itu mungkin salah satu keterangan begitu ya. Di sini kan bunyinya bukan yutlaku tapi yutol laku, nggih. Yang tadi tak? Mana tadi? Lusus tadi ya. Payutol liku. Ya, memang kalau terpaksa begitulah. Ya. Ini termasuk bagian dari terpaksa. Dan ini kan semua pendapat nih. Ini pendapatnya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Zubair, As-Sa'bi, Al-Hasan ya. Pendapatnya seperti itu. Itu. So, pada prinsipnya memang orang yang terpaksa ini diperbolehkan ya. Tidak menanggung dosa kalau memang kondisi terpaksa beneran, bukan karena menolak ya. Tapi kalau menolak bilang terpaksa lah, ini lain ceritanya gitu. Baik, cukup saya kira saya dulu ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan yang lainnya sebelum saya akhiri. Baik, ada saya dulu ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ini stop oleh ini stop. Ini salah kita tentang jawab loh. Takutnya agak kalau tidak berdata. Jadi kan data paksa jadi data paksa. Data paksa. Dan kondisi dipaksa orang. Dihapus tuh, biasanya langsung bisa. Belum lah, belum ada ya. Sampai ngapain?